Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali lewat media online pada hari ini dalam kebaktian rumah tangga online hari Kamis tanggal 29 Oktober tahun 2020. Hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan juga kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang kiranya menguatkan kita semua dan tentunya akan memberkati kita semua di dalam menjalani kehidupan beriman kita hari lepas ke sehari. Mengawali ibadah kita pada malam hari ini, marilah saya ajak kita semua jemaat untuk memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 438, bait 1 dan 2, apapun juga menimpamu. Menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Kita nyanyikan bait yang kedua. Bila menanggung beban berat. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam bekam, Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Baiklah jemaat Tuhan, marilah kita mengawali ibadah kita hari ini dan mari kita membuka dalam doa sekaligus juga doa pembacaan firman Tuhan. Marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah rumah tangga secara online. Ya Tuhan, berkatilah apa yang menjadi kegiatan kami pada hari ini dalam ibadah ini supaya kami boleh mendapatkan berkat Tuhan, kekuatan iman lewat pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkatilah Bapa dan biarlah firman Tuhan yang diberikan pada hari ini menguatkan kami semua yang mendengarkan dimanapun kami berada dan kami percaya akan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon berkat-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membuka firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Saya hanya akan membacakan satu ayat saja pada bagian berikut ini. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5, demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Yang berbahagia adalah mereka semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas ke sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, pada hari ini tema yang mau saya bagikan untuk kita semua renungkan dalam KRT online pada hari ini adalah Immanuel. Ya, Immanuel. Tentu tidak ada asing bagi kita semua ketika mendengar kata Immanuel. Ya kalau kita di Bandung pasti kenal nama Immanuel, yaitu nama rumah sakit. Tapi yang kita bicarakan di sini bukan masalah namanya, tapi makna di balik kata Immanuel. Biasanya kata ini sering diungkapkan ketika kita menghadapi perayaan Natal, yang mana sebentar lagi akan kita rayakan, namun dalam kondisi yang sungguh sangat harus prihatin karena kondisi yang masih pandemi di tahun ini. Ya, bicara soal Immanuel, kita juga tahu bersama bahwa di Alkitab kata Immanuel itu dikatakan artinya adalah Allah beserta kita. Ya, Allah beserta kita. Bicara soal Allah beserta kita, kita sudah paham bersama bahwa yang namanya Allah beserta kita itu bicara soal Allah yang menyertai umatnya, Allah yang bersama dengan umatnya. Nah, ngomong-ngomong soal penyertaan Allah atau Immanuel, memang banyak orang Kristen memahami bahwa itu artinya Allah beserta kita. Tapi yang menjadi persoalan sekarang ini adalah ketika di masa-masa seperti ini, di masa-masa pandemi seperti ini, apakah kita semua yang mengaku sebagai orang Kristen, yang mengaku percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yang mengaku bahwa kita tahu artinya Immanuel adalah Allah beserta kita, sudah benar-benar menghidupinya. Karena tidak sedikit banyak orang Kristen yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena permasalahan-permasalahan yang mana dia tidak memahami tentang makna Allah beserta kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bicara masalah penyertaan Tuhan yang kita pahami dalam hidup orang percaya, ada 3 tindakan Tuhan yang Tuhan lakukan ketika Tuhan mengatakan Dia beserta dengan kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Bahkan tadi bacaan kita mengatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini berarti Tuhan Yesus berjanji kepada kita umatnya bahwa tidak ada satupun waktu di mana Tuhan Yesus akan meninggalkan kita. Ini berarti Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ini berarti Tuhan Yesus sungguh-sungguh sangat menepati janjinya, sungguh-sungguh meneguhkan janjinya bahwa ada kata-kata sekali-kali. Berarti sekalipun tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan. Nah, ini artinya Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memberikan janji yang luar biasa kepada kita umatnya. Bahwa Dia mengatakan sekali-kali tidak akan meninggalkan, bahkan tidak akan membiarkan. Jemaat dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bicara soal penyertaan Tuhan, tadi di awal saya sudah bilang bahwa penyertaan Tuhan itu mengandung 3 tindakan Tuhan yang menjadikan kekuatan iman bagi umatnya dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Apa saja 3 tindakan Tuhan yang dilakukan Tuhan di dalam makna kalimat penyertaan Tuhan kepada umatnya? Yang pertama adalah Tuhan bertindak mengarahkan umatnya. Ya, Tuhan bertindak mengarahkan umatnya. Ketika Tuhan menyertai umatnya, maka Dia akan mengarahkan umatnya kemana dia harus berjalan, kemana umatnya harus melangkah. Oleh sebab itulah saya mendorong Bapak Ibu semua dan saudara semua, ketika Bapak Ibu saudara semua kehilangan arah dalam menentukan, bahkan memutuskan apa yang harus dikerjakan dalam hidup ini, jangan lupakan Tuhan. Tanya sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, bilang, Tuhan, saya harus bagaimana? Karena apa?
Karena penyertaan Tuhan itu mengandung makna yang pertama, tindakan Tuhan, yaitu mengarahkan umatnya. Kalau kita kehilangan arah, kalau kita gelap arah, ingat ada firman Tuhan mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan bahkan Tuhan pun juga mengatakan sebagai gembala, dan gembala yang memberikan jalan kepada domba-dombanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita di masa-masa pandemi ini kehilangan arah tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang harus saya lakukan, apalagi tantangan yang dialami, masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah pertemanan, masalah rumah tangga, apapun itu, jangan lupakan Tuhan. Tanya sama Tuhan, apa yang harus Anda lakukan. Anda tidak bisa memutuskan diri Anda sendiri. Ingat, Tuhan sudah menyertai Anda, maka itu artinya Tuhan juga bertindak untuk mengarahkan umatnya. Bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan, sehingga tiang awan dan tiang api itu adalah bentuk pernyataan Tuhan untuk menunjukkan arah kemana bangsa Israel harus melangkah dan berjalan. Seandainya bangsa Israel nggak mengikuti petunjuk arah itu, mungkin mereka akan tersesat dan mereka bisa aja mengalami begitu banyak masalah. Jangan pernah katakan, ngapain tanya Tuhan, toh juga hidup ini susah. Saudaraku, bicara soal penyertaan Tuhan itu tidak pernah berjanji bahwa jalan selalu mulus dan keadaan selalu baik. Tapi penyertaan Tuhan memberikan arah kepada kita untuk kemana kita melangkah, dan tentunya arah itu akan menolong Bapak Ibu dan saya semua untuk berjalan dalam kondisi aman dan tentram bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi itu tindakan pertama yang Yesus kerjakan ketika menyertai umatnya, yaitu Tuhan bertindak mengarahkan umatnya. Sekali lagi saya ingatkan, jikalau kita bingung memutuskan apa yang harus kita ambil keputusan dalam hidup ini, jangan lupa tanya sama Tuhan. Tanyakan sama Tuhan, Tuhan harus ke arah mana aku melangkah. Itu tindakan Tuhan yang pertama. Tindakan Tuhan yang kedua dalam menyertai umatnya adalah Tuhan bertindak melindungi umatnya. Ya, Tuhan bertindak melindungi umatnya. Ketika Tuhan berkata, Immanuel, Allah beserta kita. Ketika kita mengatakan itu, Allah beserta kita, Tuhan beserta kita, berarti penyertaan Tuhan itu sekaligus ada juga perlindungan Tuhan. Dia akan melindungi Bapak Ibu dan saya. Dia akan melindungi kita dari mara bahaya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena berkat Tuhan, kita mendapatkan hikmat Tuhan. Bagaimana kita bertindak bisa menghindar dari pandemi COVID-19 ini. Tapi yang kena gimana Pak? Yang kena ya tetap bersyukur sama Tuhan. Karena masih hidup, masih Tuhan berikan hidup. Sekalipun dia kena corona. Pak, kalau yang kena corona, anak Tuhan meninggal gimana Pak? Ya tetap bersyukur. Kenapa? Karena anak Tuhan itu, seperti janji Tuhan Yesus bahwa mati adalah keuntungan dan hidup bagiku adalah untuk Kristus. Itu berarti ya udah pasti masuk ke surga. Tapi yang menjadi garis bawah penting dalam perlindungan Tuhan di sini adalah hikmat Tuhan dalam menghadapi yang namanya bahaya. Seringkali banyak sekali orang-orang, bahkan juga di awal-awal pandemi, para hamba-hamba Tuhan, pendeta, yang saya nggak mau bilang mereknya siapa, mulai mengajak umat bukannya mengikuti anjuran pemerintah untuk menghindari bahaya COVID-19, tapi malah nantangin COVID-19 dengan dalil iman. Sekali lagi, Yesus Kristus itu pernah dicobai iblis untuk menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Iblis mencoba Yesus dengan menggunakan ayat firman Tuhan. Dan apa jawabnya Yesus di dalam Matius 4? Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita nantangin bahaya, kita sengaja nabrak bahaya dengan dalil iman, dengan dalil firman Tuhan, maka kata Tuhan Yesus itu adalah tindakan mencobai Tuhan. Jangan sekali-kali berbuat hal seperti itu. Itu namanya hal yang sangat bodoh. Maka kita perlu berhati-hati. Kalau tahu bahaya ya menghindar. Karena di Alkitab ada begitu banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab. Ketika ada bahaya, mereka menghindar. Ketika ada masalah, mereka lebih baik menghindar.
Jadi Tuhan itu pasti melindungi umatnya. Ya, hikmat Tuhan yang menolong kita untuk menghindari bahaya adalah juga merupakan bentuk pertolongan Tuhan dalam melindungi kita umatnya. Jemaat yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, artinya kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, di setiap jalan yang kita lewati, kita tidak perlu takut. Selama kita menggunakan hikmat Tuhan, menjaga diri dengan begitu baik, kita nggak perlu takut dengan tantangan dan bahaya. Kalau kita bertemu, sekali lagi, kita bertemu dengan bahaya, bukan mencari bahaya, maka percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita semua. Dan perlu diingat juga, yang namanya bahaya itu, kalau nantangin bahaya, itu bukannya tindakan iman, tapi tindakan dari setan. Kenapa saya bilang begitu? Karena jelas sekali, kembali lagi saya merujuk kepada kisah Yesus yang dicobai oleh iblis. Ketika Yesus dibilang, bukankah kamu anak Allah? Jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait Allah. Siapa yang ngomong gitu? Setan, Bapak Ibu. Yang ngomong gitu setan. Makanya kalau ada orang, bukankah kamu orang Kristen? Bukankah kamu orang beriman? Jangan takut terhadap corona. Nggak usah cuci tangan, nggak usah pakai masker. Hati-hati. Itu bisa jadi tantangan dari setan. Atau mungkin tantangan yang lainnya yang mengatakan, bukankah kamu orang Kristen? Dalam firman Tuhan dikatakan, kalau kamu minum racun, kamu nggak mati. Minumlah racun. Jangan mau dilakukan. Kenapa? Itu tantangan dari setan. Jadi tindakan aktif untuk nantang Tuhan itu bukan tindakan iman, tetapi tindakan mencobai Tuhan Allah. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang demikian supaya kita mengalami hidup yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan melindungi umatnya dalam kondisi kita nggak mencari gara-gara, tapi kita menjalankan hidup sesuai dengan apa yang menjadi aturan dan hikmat dari Tuhan. Itu tindakan Tuhan yang kedua, dan tindakan Tuhan yang ketiga di dalam makna penyertaan Tuhan dalam hidup umatnya. Yang ketiga adalah Tuhan bertindak memelihara umatnya. Tadi bacaan kita pada hari ini mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Oke, di masa-masa pandemi saat ini, COVID-19, ekonomi serba sulit, penjualan melilit, mungkin utang sana-sini. Tak jarang akhirnya orang berpikir dengan ide mereka sendiri bagaimana berjuang untuk bisa mendapatkan penghidupan. Firman Tuhan ingatkan kepada hari ini. Kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang. Karena di masa-masa pandemi seperti ini akan kelihatan mana orang yang bukan hamba uang dan mana orang yang sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Jangan jadi hamba uang. Kalau kita cuma punya uang sedikit dalam kehidupan kita, dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dengan apa yang ada pada kita. Janganlah kita memaksakan diri nggak sesuai dengan kemampuan yang kita mampu. Lebih-lebih di masa-masa pandemi ini, kalaupun kita tidak membutuhkan pengeluaran yang memang benar-benar urgent, ya kita sebaiknya menghemat, tidak perlu. Tapi kalau memang itu penting dan memang butuh sekali untuk kebutuhan kita atau pekerjaan kita, ya kenapa tidak diusahakan? Tetapi sekali lagi, jangan menjadi hamba uang. Tuhan bertindak memelihara umatnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu semua bahwa Yesus Kristus berkata dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 tentang hal kekhawatiran. Di sana Yesus menekankan, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum dan apa yang kamu pakai. Itu berarti kalau kita ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman. Kita pasti makan, kita pasti minum, kita pasti punya pakaian. Itu ya dan amin. Kita perlu ingat, Yesus nggak pernah janji makanannya apa. Ingat loh ya, Yesus nggak pernah janji makanannya apa. Tapi yang penting, Yesus berjanji kita pasti makan. Entah hari itu kita makannya Indomie, karena punya cuma Indomie doang, tapi Indomie juga enak Bapak Ibu, ya. Atau hari itu kita cuma makan nasi sama kerupuk dan kecap. Yesus nggak pernah berjanji lauknya apa? Lauknya rendang kah, B2 kah, arsik kah, saksang kah?
Atau sate kah? Tidak pernah. Tetapi Yesus berjanji, kita pasti makan. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah kita khawatir untuk masalah perut. Tuhan pasti akan menolong Bapak Ibu dan saya. Ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Dia akan memelihara kita. Dan kita pasti bisa makan dan minum. Karena Tuhan tahu itu yang kita butuhkan. Makanya kenapa dalam doa Bapa kami, permintaan jasmaninya itu permintaan jasmani yang sifatnya mendasar. Yaitu apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, dikasih kita makanan yang secukupnya. Berarti memang tahu Tuhan itu bahwa secara mendasar manusia itu butuhnya makan. Kita bisa makan, punya makanan, itu sudah sangat-sangat bersyukur sekali. Apalagi di masa-masa seperti ini. Ini masa-masa yang sulit. Bagi Bapak Ibu yang ekonominya nggak terguncang, mungkin tidak ada masalah. Tapi bagi Bapak Ibu yang sekarang ini ekonomi terguncang, semua serba irit, semua serba mepet-mepet, jangan takut. Tuhan pasti pelihara Bapak Ibu dan saya. Kita pasti makan. Tapi ingat ya, jangan tanya makannya apa. Ya, kalau Tuhan mau kasih capcay ya bisa kasih capcay besok. Kalau Tuhan kasihnya sate ya sate. Kalau Tuhan kasihnya cuman nasi sama kerupuk ya wis terimaan. Makano. Yang penting makan dan perut kenyang. Tuhan tahu itu ada kebutuhan umatnya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan menyertai umat, tidak akan meninggalkan, tidak akan sekali-kali membiarkan, itu berarti Dia juga pasti akan memelihara Bapak, Ibu, dan saya. Dia pasti akan memelihara Bapak, Ibu, dan saya. Kalaupun pintu satu rezeki kita tertutup, jangan khawatir. Tuhan akan buka pintu rezeki yang lain. Terlalu sering kami sebagai keluarga baru mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa untuk urusan pemeliharaan Tuhan dalam hal dapur. Kami percaya bahwa Tuhan pasti buka pintu. Kalau pintu lain belum buka-buka oleh Tuhan, tenang, Tuhan punya banyak pintu berkat. Nggak usah khawatir. Minta sama Tuhan, bilang sama Tuhan. Pintu yang lain Tuhan akan pasti buka. Dan kita pasti akan mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan Yesus. Jemaat yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Immanuel, Allah menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Dan biarlah ini menjadi suatu berkat Tuhan bagi kita semua sebagai umatnya. Dalam KRT Online pada hari ini, sekalipun kita nggak bisa ketemu tatap muka, namun biarlah lewat media ini kita semakin dikuatkan. Dan lewat firman Tuhan pada malam hari ini, kita diteguhkan bahwa dalam penyertaan Tuhan ada 3 tindakan Tuhan yang penting yang harus kita rasakan saat ini. Yang pertama, Tuhan bertindak mengarahkan umatnya untuk menentukan jalan yang benar. Dan yang kedua, Tuhan bertindak untuk melindungi kita umatnya kalau kita ketemu bahaya. Dan yang ketiga, Tuhan bertindak untuk memelihara umatnya. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semua dan menguatkan kita semua yang melihat dan mendengarkan dimanapun kita berada. Dan yakin dan percayalah bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita, itu pun juga menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, kita tiba dalam doa syafaat. Saya akan memimpin di dalam doa syafaat, jemaat mendukung dalam rumah masing-masing. Dan nanti di akhir kita akhiri dengan doa bersama-sama, doa Bapa kami. Marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini firman Tuhan boleh menguatkan kami tentang janji Tuhan, yaitu penyertaan-Mu dalam kata Immanuel. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkata-kata tentang Immanuel kepada kami, sehingga kami boleh merasakan Tuhan yang bertindak menuntun umat, Tuhan yang bertindak melindungi kami umat-Mu, dan Tuhan yang bertindak untuk memelihara umat-Mu. Biarlah Tuhan kami amini ini dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Karena kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Terlebih lagi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami
dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini. Ya Tuhan, dalam syafaat ini kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang di rumah masing-masing Tuhan, yang sekarang sedang ikut dalam KRT online. Berkatilah mereka semua Tuhan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan juga orang tua dan anak. Tuhan berkati mereka, dan Tuhan tolong mereka dan jamah mereka. Bahkan apa yang menjadi pergumulan mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan pertolongan dan juga solusi jalan keluar dalam setiap rumah tangga mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, baik yang di rumah sakit ataupun yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka, lindungi, jagai, dan mampukan untuk bisa mempunyai kekuatan iman yang teguh. Dan lebih-lebih kami juga mohon kesembuhan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk pelayanan di gereja kami. Tuhan berkatilah, agar sepanjang perjalanan pelayanan ini boleh berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Supaya setiap pelayanan yang sedang dikerjakan oleh gereja kami Tuhan, baik secara media ibadah onsite hari Minggu, dan juga live streaming, juga KRT online, juga yang lainnya, pemuda online, sekolah minggu online kami serahkan dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini. Kami sungguh menyerahkan apa yang menjadi kehidupan kami sepenuhnya dalam pimpinan-Mu. Kami juga tanpa berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia. Tuhan tolong Indonesia, supaya Indonesia Tuhan mampukan untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan berkatilah pemerintah pusat sampai ke daerah dalam menjalankan tugas mereka untuk mengatasi pandemi ini, juga untuk membantu menstabilkan roda perekonomian di Indonesia ini. Tuhan berkatilah tim medis, dokter, ilmuwan medis dalam menjalankan tugas mereka untuk membantu mengatasi konflik pandemi COVID-19 ini Bapak. Terima kasih Yesus untuk semuanya ini. Kami menyerahkan ya Bapak, hidup-kehidupan kami dalam pimpinan-Mu, bahkan Kau memberkati kami semua Tuhan, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Bahkan setiap pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan tolong kami untuk boleh melakukan pekerjaan kami dengan sungguh-sungguh. Kami yang punya usaha, berkatilah usaha kami ya Tuhan. Dan kami yang sedang menjalankan atau memulai usaha baru, Tuhan juga berkati supaya bisa berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Doa kami Tuhan yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga mengajarkan kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Ujian yang menceritakan tentang betapa indahnya Tuhan yang menjadi menara perlindungan dan tempat untuk kita bernaung di dalam kesesakan yang kita hadapi. Mari kita naikkan pujian dengan judul Sungguh Indah Kau Tuhan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Jemaat Tuhan, marilah kita arahkan hati kepada Tuhan, supaya kita dimampukan oleh firman Tuhan untuk menjalankan firman Tuhan yang tadi diberitakan, supaya kita tetap merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan.
Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera kekuatan di dalam sukacita lewat persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa tinggal dan tercurah atas kita semua di rumah kita masing-masing, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah rumah tangga online kita sudah selesai, dan kiranya apa yang menjadi pesan firman Tuhan pada hari ini, maknai Immanuel dalam hidup kita. Tuhan bertindak untuk mengarahkan umatnya, dan Tuhan bertindak melindungi umatnya, dan Tuhan juga bertindak untuk memelihara umatnya. Percayalah bahwa Allah masih menyertai kita sampai saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Saya Pendeta Guntur Harimukti mengucapkan salam sehat bagi kita semua, dan tetap percayakan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Shalom. Thank you.